1441. Damar lagi-lagi larut dalam pemikirannya. Mau tidak mau dia harus mengakui langkah yang dilakukan Big Jade ini benar-benar brilian. Orang-orang yang ada di planet ini menyerap sebagian besar sumber energi dari alam semesta. Sumber daya pun hanya ditujukan untuk digunakan secara pribadi. Oleh karena itu, begitu para budak ini menjadi salah satu anggota Big Jade, tentu saja mereka akan sangat senang. Dengan kata lain, orang-orang Big Jade membiarkan sebuah tanaman tumbuh dan berkembang sendiri. Dan setelah mencapai Uncomon level, barulah mereka memberi posisi yang menguntungkan bagi para budak. Hanya saja, mana mungkin Uncomon level bisa diraih dengan begitu mudah. Setelah mendengar penjelasan wanita itu, Damar menarik napas dalam-dalam. "Ayo kita pergi dari sini," ucap wanita itu. Namun, Damar masih terlihat merenung. Itu, kalau dipikir-pikir, namamu memang terlalu panjang, susah mengingatnya. Bagaimana kalau kamu memikirkan sebuah nama untukmu sendiri? Kita hanya akan memanggilmu di saat-saat tertentu, tidak di luaran seperti ini," ucap Damar kemudian. Wanita itu nampak terdiam. Dengan penuh khawatir dia memperhatikan sekeliling. "Kalau begitu, kalian bisa memanggilku Kristal," ucapnya. Dilihat dari tatapan matanya, terlihat jelas jika dia sebenarnya bukan tidak menginginkan sebuah nama. Buktinya, diam-diam dia telah menyiapkan nama untuknya sendiri. Hanya saja, kekuatannya baru berada di level Eternal Undying Flame. Meski di planet Skyred ini kekuatan dengan level seperti itu cukup lumayan, tapi bukan hanya itu masalahnya. Memiliki sebuah nama merupakan sebuah kemewahan tersendiri untuknya. "Nama yang bagus," ucap Guntur yang berada di sebelahnya. "Ayo kita pergi ke rumahku," sahut Kristal sembari mengangguk. Mereka pun berjalan menelusuri kota dan sampai di sebuah gedung bertingkat yang memiliki sekitar 100 lantai. Pada pandangan pertama, gedung ini tidak terlihat memiliki fasilitas yang baik. "Oh ya, omong-omong, ide kalian dibuat berdasarkan apa?" Tepat pada saat ini, Damar tiba-tiba bertanya. Ketika dilahirkan, pasti akan berada di posisi yang paling terakhir. Kemudian barulah setelah itu diurutkan berdasarkan kekuatan dan kontribusimu. Jadi, dengan kata lain, semakin kecil angka yang dimiliki, maka semakin kuat. Dan sekarang, berdasarkan rumor yang ada, nomor ID1 telah mencapai Uncomon level, ucap Kristal. "Loh, sudah sampai di Uncomon level, tapi kenapa tidak pergi ke Big Jade?" tanya Guntur sembari mengerutkan keningnya. "Entahlah, itu kan juga masih rumor," jawab Kristal. Damar lagi-lagi merenung. Kekuatan yang Kristal miliki setidaknya telah berada di Eternal Undying Flame, dia berada di urutan 180 ribuan. Itu artinya, ada banyak budak yang memiliki kekuatan di level Eternal Undying Flame. Dengan kondisi seperti ini, bukankah akan menjadi pukulan telak bagi orang-orang di dunia lain? Dan sebagian besar yang lain pasti berada di level Immortal Undying Flame. Jika seperti itu masalahnya, maka ide Dewa Mabuk dan Sun berada di urutan yang tidak jauh berbeda. Saat itu, mereka berdua berada di urutan 40 ribuan. Tapi entahlah, sebenarnya bagaimana kondisi urutan pada zaman mereka itu. Karena mengobrol dan terus mengobrol, tak terasa mereka pun tiba di gedung bertingkat yang dimaksud. Kristal membawa Damar beserta lainnya masuk ke dalam sebuah ruangan dan kemudian melepas pakaian pelindungnya. "Di dalam kota kita bisa melepas pakaian pelindung, kadar oksigen yang ada lebih dari cukup," ucap Kristal sembari tersenyum. Ruangan ini satu set lengkap dan jika ditotal ada sekitar 9 ruangan di dalamnya. Damar melihat-lihat isi ruangan. Sebenarnya, ukuran ruangan tidak terlalu kecil, setiap ruangan yang ada memiliki luas beberapa meter persegi. Dan di bagian luar, nampak sebuah dapur. Ini adalah tempat tinggalku bersama sahabat-sahabatku. Tapi, saat mencari sumber daya tadi, mereka semua. Kristal nampak menghela napas panjang. Damar tidak banyak berkata-kata, setelah berpikir sejenak, barulah dia membuka suaranya. "Apa kita boleh menumpang mandi di sini?" tanyanya. Kristal pun menganggukkan kepalanya. "Boleh, tapi tolong hemat sedikit ya. Sumber daya air di planet Skyred ini cukup langka, agak mahal jika ingin menggunakannya. Kita tidak kekurangan energi stone," ucap Guntur sembari tersenyum. "Nantinya, aku yang akan tanggung semua kebutuhan airmu." Damar pun dibuat tertawa saat melihat tatapan serius di mata Guntur. Di sisi lain, ada sedikit rasa canggung di wajah Kristal. Untuk urusan kamar,
kalian bebas bagaimana mengaturnya. Seharusnya, kamar-kamar di sini cukup untuk kalian tempati sementara waktu. Kalau mau mandi, kalian bisa gunakan tempat itu, ucapnya sembari menunjuk ke arah toilet. Aku mau balik ke kamar untuk beres-beres. Setelah Kristal pergi, barulah Guntur bergumam, sialan. Orang-orang di sini benar-benar memprihatinkan ya. Dengan kekuatan Eternal Undying Flame, di Eternal Planet mereka semua pasti bisa melakukan segalanya dan hidup dengan mewah. Tapi di sini, gila. Berbeda 180 derajat, aku tidak habis pikir. Intinya, mereka hanyalah budak di sini. Sahut Damar menggelengkan kepalanya. Hal seperti ini bukan sesuatu yang bisa kita tangani. Yang harus kita pikirkan selanjutnya adalah bagaimana cara pergi ke Big Jade. Saat ini mereka mendarat di planet Skyred, tapi tujuan mereka sebenarnya adalah Big Jade. Dan dengan tibanya mereka di tempat ini, setidaknya bisa membuat mereka menyiapkan rencana selanjutnya. Bisa dibilang, planet Skyred ini hanyalah tempat istirahat sementara bagi mereka. Bukannya Kristal sudah mengatakannya, jika ingin pergi menuju Big Jade, kita harus mempunyai koneksi dengan orang-orang asli di sana. Ucap Thalia mengerutkan keningnya. Itu, bukankah kita tangkap beberapa orang dan kemudian memaksa mereka untuk membawa kita pergi? Kelakar Damar sembari tersenyum. Masuk akal juga, sahut beberapa orang nampak setuju dengan pendapat Damar. Selang beberapa saat, mereka pun mulai mandi satu persatu. Dan selama itu pula, Damar melihat Kristal berulang kali memeriksa benda yang mirip seperti meteran air. Setibanya di rumah, Kristal memang melepas cadarnya, sehingga Damar mampu melihat dengan jelas bagaimana ekspresinya saat ini. Setelah Damar dan yang lainnya selesai mandi, terpancar sebuah kekecewaan di wajah Kristal. Guntur sedikit tersenyum menggoda. Dia lantas mengeluarkan 10 energi stone dan menyerahkannya pada Kristal. Apa segini cukup? Tanyanya. Brak, brak, brak. Tepat pada saat ini, terdengar suara gebrakan pintu dari arah luar. Di saat yang bersamaan, juga terdengar suara teriakan, buka pintunya. Mendengar suara itu, wajah Kristal pun seketika berubah. Kemudian, dia berjalan dengan sangat hati-hati menuju pintu dan membukanya. Di depan pintu telah berdiri 3 orang. Satu orang di depan adalah ahli bela diri dengan level Immortal Undying Flame, sedangkan 2 lainnya, Damar sempat bertemu dengan salah satunya. Yah, orang itu adalah penjaga pintu masuk gerbang kota yang memeriksa harta mereka. Damar sempat berpikir besar kemungkinan akan ada seseorang yang mencari masalah dengannya. Tapi siapa sangka jika akan terjadi begitu cepat. Tentu saja, tatapan mata Damar tertuju pada salah satu orang yang ada di barisan belakang. Orang itu mengenakan seragam khas milik pasukan Big Jade dan dengan santainya menghirup udara di sekitar ruangan, seolah-olah sedang membuat polusi di ruangan dengan napas buangannya. Kekuatan orang itu hanya sebatas level Undying Flame biasa. Tapi, entah kenapa dia merasa kedudukannya lebih tinggi. Apa mereka yang kamu maksud? Ucapnya sambil menatap ke arah Damar dan yang lainnya. Ya, mereka orangnya. Mereka mempunyai banyak energi stone, ucap orang yang sempat memeriksa isi perlengkapan Damar dan yang lainnya saat di pintu masuk kota. Mata orang Big Jade itu sedikit bergerak, mengisyaratkan jika orang yang paling depan merupakan ahli bela diri dengan level Immortal Undying Flame. Bersambung, 1442. Ahli bela diri dengan level Immortal Undying Flame pun segera mengangguk. Dia lantas menatap ke arah Damar dan yang lainnya. Kalian semua kemari. Kenapa kalian tidak berlutut saat bertemu dengan salah satu petinggi Big Jade? Ingin memberontak? Hah, ucapnya. Kristal langsung berjalan keluar. Wajahnya pun seketika berubah saat melihat salah satu dari mereka memakai seragam pasukan Big Jade. Hormatku, ID 187.632 pada petinggi. Sahut Kristal dengan berlutut. Pria dengan level Immortal Undying Flame itu pun mendengus dingin. Mereka semua temanmu. Kamu budak wilayah mana? Lapor, aku budak dari kerajaan Blackmoon. Aku, kerajaan Blackmoon. Ucap pria berseragam Big Jade memotong ucapan Kristal dengan sedikit menghina. Kemudian, saat menatap paras cantik Kristal, Lilia dan yang lainnya, matanya pun berbinar-binar. Pria dengan level Immortal Undying Flame mengerti dengan apa yang dimaksud, dia lantas menatap ke arah Damar. Dia adalah Raja Lukas dari kerajaan Khaybar. Mulai dari sekarang, kalian semua adalah budak dari kerajaan Khaybar, ucapnya. Setelah mengatakannya,
dia melempar beberapa obat ke lantai sembari berkata, bersedia tunduk atau mati. Damar menyipitkan matanya melirik pria bernama Lukas itu. Di dunia yang mengutamakan kekuatan di atas segalanya, tidak ada yang tahu siapa orang tua mereka. Dan selama mereka dewasa, maka berhak menjadi ahli bela diri dengan level Unding Flame. Seorang Unding Flame biasa-biasa saja bisa menjadi seorang raja di kerajaan Haibar. Bukankah terlihat jelas jika status raja merupakan status yang rendah? Namun, orang-orang Big Jade memiliki hak istimewa. Jadi, wajar jika seorang ahli bela diri dengan level Immortal Unding Flame akan bertekuk lutut di hadapannya. Tidak peduli seberapa kuat budak, selama berani menyinggung dan membuat masalah dengan orang-orang Big Jade, maka konsekuensinya hanya satu, mati. Dengan kata lain, orang-orang Big Jade yang paling sampah sekalipun akan berada di atas angin saat berada di planet Skyred ini. Tidak ada yang berani mengganggu mereka. Inilah keistimewaan menjadi orang-orang Big Jade. Dari sini terlihat jelas, sebuah kerajaan pasti akan membutuhkan budak yang kuat. Budak yang memiliki kekuatan di atas Immortal Unding Flame sebagian besar telah diperbudak oleh 10 kerajaan yang ada. Mereka ingin mendapatkan budak dengan level seperti tentu saja sangat sulit. Oleh karena itu, meski sebatas Eternal Unding Flame, beberapa kekuatan menganggapnya sebagai pilihan yang terbaik. Jika berhasil mendapatkan beberapa budak, orang Big Jade yang nampak biasa-biasa saja, seharusnya akan mendapat hadiah dari kerja kerasnya itu. Kalian Tulia, mengerti tidak, kenapa masih belum diminum? Teriak ahli bela diri dengan level Immortal Unding Flame saat melihat Damar dan yang lainnya tak bergeming sedikitpun. Sedangkan Kristal, tubuhnya sudah gemetar ketakutan sedari tadi. Dia pernah melihat kemampuan Damar dan yang lainnya. Meski beberapa orang memiliki level kekuatan Eternal Unding Flame, tapi sebelumnya dia telah melihat teknik pedang yang Thalia mainkan dan berhasil menumpas ahli bela diri dengan level Immortal Unding Flame hanya dalam sekejap. Itu artinya, Thalia setidaknya adalah ahli bela diri yang sudah menyelesaikan tahap penyelesaian teknik pedang. Dan begitu keahlian mereka terekspos, bencana pun akan terjadi. Selain itu, dia bisa melihat Damar dan yang lainnya sangat tidak menyukai semua yang berbau dengan Big Jade. Jika salah seorang warga Big Jade mengalami insiden di planet ini, maka pemerintahan Big Jade akan mengusut tuntas masalah tersebut dan membalas dendam. Karena, mereka ingin membuat siapapun tahu, tidak ada yang bisa berbuat seenaknya dengan Big Jade. Tepat pada saat ini, terdengar suara Wendy mendengus dingin. Seorang ahli bela diri level Immortal Unding Flame ternyata tunduk dengan orang yang memiliki kekuatan Unding Flame biasa-biasa saja. Orang sepertimu, tidak pantas berteriak seperti itu di depan kami. Damar dan yang lainnya tidak berencana untuk menghentikan Wendy. Justru tersimpan aura dingin di mata Damar saat ini. Jadi, kalian tidak ingin meminumnya, teriak ahli bela diri itu sembari menyipitkan matanya. Sudahlah, karena kalian tidak mau tunduk, maka bunuh semua pria, sedangkan yang wanita. Belum juga petinggi Big Jade itu selesai mengatakannya, terdengar suara mendengung di sekitar lokasi. Tiba-tiba, orang itu hanya terdiam di tempat tak bergerak. Termasuk dua ahli bela diri dengan level Immortal Unding Flame yang sempat memeriksa mereka. Saat ini, semuanya hanya terdiam tak bergerak, seolah-olah jiwanya telah dikuasai sesuatu. Kristal tercengang sembari menatap Damar dan yang lainnya dengan takjub. Damar pun menatapnya dan berbicara dengan tenang, jika aku berada di posisimu, aku akan memilih untuk melupakan semua apa yang terjadi sebelumnya. Begitu juga dengan yang sekarang. Kamu bisa mengontrol mereka, tanya Lilia kemudian. Tidak masalah, jawab Damar sembari mengangguk. Setelah mengalami peristiwa masuknya kabut merah ke dalam tubuh, karakteristik jiwa yang Damar miliki mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Dan saat ini yang dia tunjukkan adalah kemampuan yang dimiliki oleh karakteristik jiwa, yaitu kontrol jiwa. Dan teknik itu merupakan trik paling kuat yang diwariskan Om Adrian dalam penggunaan karakteristik jiwa, bahkan teknik ini lebih kuat dari teknik ikat jiwa. Kristal tidaklah bodoh. Dia segera tahu jika Damar menggunakan karakteristik jiwa untuk mengendalikan mereka bertiga. Tentu saja, yang paling mengejutkan baginya adalah musuh yang dihadapi kali ini adalah ahli bela diri level Immortal Unding Flame, tapi bisa dengan mudahnya dikendalikan oleh Damar. Entah seberapa besar kekuatan yang Damar miliki. Sepanjang perjalanan barusan, samar-samar dia merasa jika orang sekuat Thalia nampak tunduk di hadapan Damar. Itu artinya, Damar merupakan pimpinan dalam grup.
Kristal pun masih terdiam dengan sedikit menelan ludahnya. Tepat pada saat ini, Damar kembali menatap Kristal. Sebentar lagi, aku dan teman-temanku akan ikut pergi dengan mereka, berpura-pura sedang dibawa mereka pergi. Dan masalah yang akan terjadi setelah ini, tentu saja tidak akan menyeretmu ke dalamnya. Aku harap, kamu juga melupakan kejadian hari ini seolah-olah tidak terjadi suatu apapun. Sebelumnya, kamu berniat memperingatkan kami, jadi kami menaruh simpati terhadapmu dan ikut bersamamu ke sini. Ucap Damar sengaja menghentikan ucapannya. Namun, tak berselang lama, dia kembali melanjutkan kata-katanya, aku bisa mengerti jika hidup di tempat ini tidaklah mudah, jadi aku harap kamu bisa menghargai nyawamu sendiri. Kalimat terakhir yang Damar ucapkan mengandung sedikit ancaman. Damar tidak sepenuhnya percaya dengan Kristal. Kristal tahu jika dirinya dan Thalia adalah ahli bela diri tingkat tahap penyelesaian. Dia khawatir jika Kristal melapor pada atasannya. Damar tidak merasa takut sedikit pun meski harus bertemu langsung dengan ahli bela diri tingkat Uncommon level. Hanya saja, sebelum tujuannya tercapai, dia berusaha untuk menghindari masalah apapun itu. Selesai mengatakannya, dia menatap ke arah petinggi Big Jade dan juga ahli bela diri tingkat Immortal Undying Flame itu. Bawa kita pergi dari sini ke tempat kalian tinggal, ucap Damar dengan santainya. Damar berencana menggunakan petinggi Big Jade ini untuk membawanya pergi dari planet Skyred menuju Big Jade. Tepat di saat Damar berencana untuk pergi menuju Big Jade, di salah satu ruangan di sudut kota Zans, tampak Desi yang sedang terbaring lemah di atas ranjang. Tubuhnya pun penuh dengan luka serius. Ketika dipergoki pihak musuh, karena kekuatannya dan Muci terbilang yang paling lemah, maka mereka tidak mempunyai pilihan selain bersembunyi begitu pertempuran terjadi. Namun, pada akhirnya mereka harus terpisah satu sama lain. Desi berhasil kabur menyelamatkan diri. Nyawanya pun selamat berkat adanya pertolongan dari anak berusia 7-8 tahun. Namun, di saat yang bersamaan, dia kehilangan komunikasi dengan Dewa Mabuk. Pada saat ini, di samping ranjang, nampak seorang anak sedang menyerahkan sesuatu yang mirip dengan roti pada Desi. Dan di saat yang bersamaan, anak itu menggunakan bahasa isyarat berusaha mengobrol pada Desi. "Apa ini untukku?" tanya Desi dengan mengernyitkan alisnya. "Kamu sudah makan?" Bersambung 1443. Anak itu bergumam tidak jelas sembari menganggukkan kepalanya. Lalu menepuk-nepuk perutnya dengan mengangkat ibu jari sebagai tanda dia sudah kenyang. Hanya saja, setelah memahami aturan yang berlaku di Big Jade, Desi setidaknya paham akan satu hal. Budak dengan kekuatan Undying Flame sama sekali tidak berharga dan hidup dalam serba keterbatasan. Apalagi, untuk bernapas pun mereka membutuhkan energi stone di tempat ini. Dalam kondisi yang serba terbatas, mereka hanya bisa pasrah menerima nasib. Kondisi seperti ini sangat jauh berbeda dengan yang ada di Eternal Planet. Ahli bela diri tingkat Undying Flame saja sudah bisa menikmati berbagai kemewahan. Melihat penampilannya saja Desi sudah tahu jika anak itu berada dalam kondisi yang sulit. Tapi, tidak ada pilihan lain, dia juga butuh asupan energi untuk kembali pulih. Setelah menyembuhkan luka di seluruh tubuhnya, barulah dia bisa melanjutkan pergerakannya. Namun, saat ini dia berada jauh di galaksi lain dalam keadaan terpisah dari teman-temannya. Meski dirinya masuk kategori ahli bela diri tahap ahli, tapi nyatanya dia juga merasa bingung saat berada dalam kondisi yang tidak jelas seperti ini. Entah apa yang harus dilakukannya setelah ini. Namun, dia teringat akan Damar dan Thalia saat baru menginjakkan kaki di Eternal Planet. Asal kita tahu, mereka semua masih berada di level Undying Flame saat itu. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka berdua bisa berkembang sejauh itu dan memberinya banyak harapan. Tidak peduli bagaimanapun caranya, setelah kekuatannya berhasil pulih, dia akan merencanakan satu demi satu apa yang harus dilakukannya. Dia terima roti itu dan memasukkannya ke dalam mulut. Roti itu terasa keras dan tidak terlalu enak. Lagi-lagi dia terjebak dalam pemikirannya. Dia benar-benar tidak habis pikir kenapa ahli bela diri dengan level Undying Flame bisa hidup sesengsara ini. Setelah memakannya beberapa, raut wajah Desi pun mendadak berubah. Dia menatap ke arah anak yang duduk di samping ranjangnya dan berusaha bangkit dengan mengeluarkan segenap energi chi-nya dan memeluk anak itu sembari keluar dari jendela. Blar, tepat pada saat mereka melompat keluar, aura mengerikan datang menyerang. Bangunan yang tidak terlalu tinggi itu pun terbelah menjadi dua bagian dalam sekejap.
Desi dan anak itu pun mendarat di tanah. Di waktu yang bersamaan, mereka berdua menengadahkan kepalanya melihat apa yang terjadi. Di atas sebuah gedung, beberapa orang nampak berdiri di atas sana. Salah satu di antara mereka sedang memegang pedang panjang dengan aura tahap penyelesaian teknik pedang yang mengelilingi tubuhnya. Awaf, tubuh Desi dari awal memang sudah terluka parah. Meski karakteristik airnya memberinya kemampuan untuk menyembuhkan diri, tapi di planet Skyred ini, di mana kadar air di udara sangatlah sedikit. Terlebih lagi sumber daya air di planet ini bergantung pada kiriman dari Big Jade. Oleh karena itu hasilnya pun tidak maksimal. Dengan mengeluarkan segenap energi Qi yang tersisa, cedera yang dialami Desi justru semakin parah. Kamu pikir kalian bisa kabur dari sini? Di atas, terlihat orang dengan pedang panjangnya sedang menunjuk ke arah Desi. Kemana yang lainnya? Cepat katakan, aku bisa memberimu ampun. Saat ini, anak itu buru-buru bangkit berdiri dan berjalan menghampiri Desi. Dia berlutut menghadap orang itu dengan berusaha menggunakan bahasa isyarat untuk berbicara. Tampaknya, dia sedang memohon belas kasihan pada orang itu. Dasar bocah tidak diuntung. Aku membawamu kemari karena melihat bakatmu dalam hal seni bela diri. Dengan harapan, nantinya kamu bisa menjadi orang hebat dan diterima menjadi anggota Big Jade. Tapi, siapa sangka jika kamu membantu wanita ini, benar-benar merusak citra Lord Hammer saja. Oke, jika itu keinginanmu, maka, setelah urusan ini selesai, aku akan menyerahkanmu pada Lord Hammer untuk dieksekusi. Ucap pria dengan pedang panjang di tangannya. Jika diperhatikan dengan saksama, maka kita akan menyadari ada sebuah simbol yang menempel di dada pria itu. Di atas simbol itu terukir sebuah ide. Ide yang tidak terlalu panjang seperti yang dimiliki oleh lainnya. Hanya ada dua barisan angka. 13. Ide yang terukir adalah 13. Itu artinya, kekuatan yang dimilikinya saat ini berada di urutan ke-13 dalam planet Skyred ini. Saat Hammer menginvasi Eternal Planet, banyak anak buahnya yang memiliki kekuatan tahap penyelesaian teknik pedang tewas terbunuh. Dan orang yang ada di hadapan Desi saat ini sudah menjadi budak terkuat yang Hammer miliki. Dengan kata lain, dia adalah orang terkuat yang ada di kota Sans. Tidak perlu mengkhawatirkanku, teriak Desi dengan susah payah. Cepat lari dari sini. Namun, anak itu justru tidak mempedulikannya. Dia masih berlutut di tanah dan tak hentinya memelas belas kasihan. Dia berharap orang yang memiliki ide 13 ini bisa melepaskan Desi. Hehehe, sepertinya hatimu tergerak dan merasa kasihan pada anak ini. Ucap ide 13 sembari menatap anak bisu itu. Wajar sih, usia 17-18 tahun memang merupakan rentang usia yang sangat mengedepankan perasaan. Wanita itu juga memiliki paras yang cantik, tapi di galaksi Big Jade planet Skyred ini, orang yang mengedepankan perasaan akan mati. Planet ini memang tempat yang tidak seharusnya mengedepankan perasaan. Karena, ketertarikan antara pria dan wanita atas nama cinta, akan menyebabkan gen asli tercemar. Sehingga, gen yang seharusnya baik akan musnah begitu saja. Oleh karena itu, antara pria dan wanita tidak diperbolehkan memiliki ketertarikan dalam hal cinta. Damar dan yang lainnya nampak keluar dari ruangan. 3 orang yang dijadikan bak boneka itu berjalan beriringan di belakang kawanan Damar. Menurut pandangan orang lain yang melihatnya, Damar beserta yang lainnya seolah tengah ditangkap oleh mereka bertiga. Baru saja mereka keluar dari gedung, nampak Kristal buru-buru mengejar mereka. Tunggu aku, teriaknya. Damar dan yang lainnya pun menoleh ke belakang sembari mengerutkan kening. Ada apa? Tanya Damar. Kristal terlihat menggertakkan giginya, dia bingung harus mengatakan apa. Namun, setelah merenung sejenak, barulah dia memberanikan diri untuk menyampaikannya. Kalian, apa bisa membawaku pergi bersama kalian? Ucapnya. Damar pun menyipitkan matanya. Maksudnya, aku tahu kalian bukanlah orang biasa, jadi, aku ingin bertaruh pada kalian. Aku ingin kalian membawaku pergi bersama kalian. Apapun akan aku lakukan, meski harus membuatkan kalian teh atau semacamnya. Ucap Kristal. Dia merasa lelah hidup di kota Sans ini. Namun, sandaran yang bagus tidaklah mudah untuk dicari. Bisa jadi Damar dan yang lainnya adalah sandaran yang tepat untuknya. Oleh karena itu dia ingin bertaruh dengan nasibnya. Kerutan di kening Damar pun semakin menebal. Bagaimana jika kita bawa saja dia? Ucap Guntur merasa hatinya luluh. Boom!
Tepat pada saat ini, tak jauh dari tempat mereka berdiri, terasa sebuah aura energi yang meningkat tajam. Dan di saat yang bersamaan, sebuah ledakan keras pun terdengar. Damar dan 6 lainnya pun mengernyitkan alisnya dan menatap ke arah sumber suara. Ini, seperti aura milik Desi, ucap Thalia sembari menyipitkan matanya. Kalau begitu, orang-orang yang diburu besar kemungkinan adalah Desi dan yang lainnya, termasuk Dewa Mabuk. Ucap Lilia dengan raut wajah yang serius. Damar nampak menghela napas panjang. Jika benar begitu, maka rencana kita tidak akan sesuai dengan rencana awal. Sahut Damar kemudian. Mari kita lihat, ucap Wendy dan Thalia bersamaan. Tanpa pikir panjang mereka langsung berlari ke arah pancaran aura Desi. Mereka tidak mungkin hanya diam saja melihat Desi tewas terbunuh. Sekalipun harus membongkar identitasnya, apapun akan mereka lakukan untuk menyelamatkannya. Munculnya orang luar yang memiliki kekuatan tahap penyelesaian teknik pedang sudah pasti akan menarik perhatian 10 kerajaan. Bahkan mereka akan menjadi buronan dan wajib dibunuh. Tapi, apa boleh buat, Night Watcher tidak akan meninggalkan siapapun. Desi adalah sahabat seperjuangan, hidup dan mati. Damar nampak menatap Kristal. Kamu boleh ikut kami, tapi setelah kamu melihat apa yang terjadi dan masih bersikeras untuk ikut bersama kamu, aku tidak akan mencegahmu. Ucap Damar. Aku yang bertanggung jawab dengan keamanannya. Ucap Guntur sembari tersenyum kegirangan. Damar tidak mengatakan apapun. Dia bergegas menuju tempat Desi berada. Bersambung. 1444. Sudut lain kota Zans, ID13 tampaknya tidak ingin berlama-lama berbasa-basi dengan Desi dan anak bisu itu. Setelah mendengus dingin, tiba-tiba dia mengangkat pedang panjangnya. Tidak masalah jika kamu tidak ingin mengatakannya sekarang. Ada saatnya kamu akan memberitahuku. Saat ini, aku ingin mencabik-cabik tubuhmu itu. Ucapnya sambil menggunakan pedang panjangnya menunjuk ke arah Desi. Selesai mengatakannya, ID13 pun meregangkan otot-ototnya dan kemudian bergerak menyerang Desi. Ekspresi anak bisu itu pun berubah. Dia menggertakkan giginya dan berusaha mengeluarkan semua kekuatannya. Di saat yang bersamaan, mulutnya terbuka dan sebuah kata pun terlontar keluar. Pergi. Suaranya menggelegar, bisa dibilang ini adalah salah satu karakteristik yang dia miliki. Karakteristik yang berhubungan dengan suara. Mungkin saja anak ini penguasa Dao suara. Tapi, karakteristik anak itu terlihat jelas tidak mempengaruhi ID13 sedikitpun. ID13 terlihat tersenyum menghina. Kekuatan cinta benar-benar tak terbatas sehingga membuatmu berani melawanku. Kamu pikir aku tidak bisa membunuhmu? Ucap ID13 dengan tatapan membunuh di matanya. Kemudian, sebuah tebasan pedang pun tiba-tiba mengarah pada anak itu. Slash! Dan tepat pada saat ini, sebuah chip pedang tiba-tiba mendekat. Terang! Sebuah bayangan manusia pun muncul di hadapannya. Yaps! Thalia telah tiba dan melancarkan serangan untuk menghentikan serangan pedang ID13. Energi Chi mengerikan tiba-tiba meledak. ID13 merasakan sebuah kekuatan besar datang menghampiri. Dia pun dipaksa mundur beberapa langkah. Matanya menyipit menatap Thalia. Tahap penyelesaian teknik pedang. Kamu, sepertinya kamu bukan orang yang sebelumnya. Apa kamu baru tiba di tempat ini? Thalia menatapnya dalam-dalam. Serangan barusan yang dia lancarkan benar-benar luar biasa. Thalia yang sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Perbedaan kekuatannya dengan Dewa Mabuk saat itu mungkin tidak jauh beda. Sedangkan kekuatan ID13 tidak diragukan lagi sama persis dengan kekuatan Dewa Mabuk saat itu. Tentu saja, Dewa Mabuk saat ini telah menembus peak Uncomon level. Kira-kira, kekuatannya jauh lebih kuat dibanding ID13. Thalia nampak tidak memedulikannya. Dia malah berbalik dan menatap Desi. Desi tercengang saat melihat Thalia dan yang lainnya datang. Tubuhnya pun sedikit gemetar dan tak berselang lama. Dia mulai menangis. Selama beberapa hari dia harus berada di tempat ini seorang diri. Sungguh berat menjalaninya. Meski dilahirkan dari garis keturunan kekuatan purba, tapi dia tidak mengalami banyak hal seperti Damar dan yang lainnya rasakan. Dia masih terbilang kuat hati dan kuat fisik. Tapi, setelah tiba di dunia ini, dia merasakan ketidakberdayaan tanpa harapan sedikitpun. Oleh karena itu, saat Thalia dan yang lainnya muncul, dia tahu jika Damar juga ada bersama mereka. Sesampainya Damar di lokasi, entah kenapa kepercayaan dirinya meningkat. Emosi di dalam hatinya pun bergejolak. Yani,
Cici dan juga Tetua Min sudah tertangkap. Dewa Mabuk dan tetua lainnya terpisah, besar kemungkinan jika mereka sedang diburu saat ini. Ucap Desi, air mata pun mengalir di wajahnya. Kami sudah tahu. Setelah ini, aku minta kamu jelaskan sedetail-detailnya. Sekarang, ada satu hal penting yang harus kita lakukan. Talia menggenggam erat tangan Desi kemudian menoleh ke arah ID-13 yang berdiri tak jauh darinya. Cepat beritahu aku, bedebah mana yang sudah membuatmu terluka seperti ini? Aku akan menebas kepalanya untukmu. Apa dia orangnya? Senyum menghina pun terpancar di wajah ID-13. Dengan kekuatanmu itu kamu mau menghabisiku. Ucap ID-13 sarkas. Waktu itu, ada banyak orang yang menyerangku. Salah satunya memang dia, ID-13. Di bawah komandonya, mereka memburu kita. Mereka anggap kita sebagai hewan buruan. Ucap Desi sedikit geram. Pengalaman menyakitkan yang dia rasakan sebelumnya benar-benar membuatnya tidak terlupa. Oh, jadi orang ini salah satunya. Tanya Talia. Oke, kalau begitu, aku akan membalas perlakuannya terhadapmu. Tatapan Talia benar-benar mengerikan. Dia menggenggam erat pedang Phoenix-nya dan menatap ke arah Wendy. Orang-orang di sekitar pun mulai menyelamatkan diri. Begitu ahli bela diri tahap penyelesaian bertempur, maka dampak ke sekitar akan sangat besar. Sebagian besar orang pun tidak akan sanggup berada dekat di lokasi. Mereka semua pun bersembunyi di tempat yang jauh untuk menyaksikan pertempuran antar master bela diri. Selain ID-13, total ada 5 orang ahli bela diri dengan level Immortal Undying Flame bersamanya. Kalian saja tidak cukup. Ucap ID-13 sembari tersenyum dingin. Panen kali ini cukup lumayan, ada ahli bela diri tahap penyelesaian juga di sini. Invasi Lord Hammer kali ini mengalami kerugian yang cukup besar, banyak budak dengan kekuatan tahap penyelesaian tewas. Jika aku bisa menangkapmu, bisa jadi aku akan hidup di Big Jade. Selesai mengatakannya, beberapa orang di belakangnya pun juga ikut maju. Mereka semua adalah Immortal Undying Flame, tapi masih belum mencapai kekuatan tahap penyelesaian teknik pedang. Masih belum cukup, bagaimana kalau ditambah dengan kami? Tepat pada saat ini, terdengar suara dengan nada yang cukup menghina di lokasi. Damar, Lilia, dengan membawa 3 orang yang mereka kontrol tiba di lokasi. Kristal tidak bergerak mendekat, dia hanya bersembunyi dan menyaksikannya di kejauhan. Siapa yang sudah menyakitimu? Tanya Damar beserta Guntur saat melihat kondisi Desi tidak karuan seperti itu. Desi merasa terharu saat mendengarnya. Dia pun menatap ke arah Damar. Damar, saat ini tiba-tiba menoleh ke arah ID-13 yang tak jauh dari lokasinya berdiri. Awalnya, kedatangan kita kali ini tidak ingin membuat masalah yang besar. Tapi, karena masalah sudah berkembang menjadi seperti sekarang, agaknya mustahil. Apa boleh buat, seperti ini pun tidak masalah. Hammer tahu kedatangan kami juga bukanlah hal yang buruk. Ucap Damar. Nada bicara Damar nampak tenang, tatapan matanya tertuju pada Talia dan Wendy. Apa perlu aku turun tangan? Talia nampak tersenyum kecut. Tentu tidak perlu. Aku dan Wendy saja sudah cukup. Selesai mengatakannya, dia sedikit bergumam. Kakinya pun perlahan mulai bergerak, pedang Phoenix yang ada di tangannya pun dipenuhi dengan api yang membara. Ci pedang yang mengerikan pun memenuhi sekujur tubuhnya. Api Phoenix, ID-13 terlihat mengerutkan keningnya. Sura, tepat pada saat ini, suara teriakan menggema di mana-mana. Di belakang Wendy, tiba-tiba muncul lingkaran reinkarnasi. Di saat yang bersamaan, Wendy mengeluarkan Death Sword untuk mengimbangi teknik Sura miliknya. Dalam sekejap, dia bergerak menyerang ke arah ID-13. Hah, karakteristik reinkarnasi, sahut ID-13 dengan wajah terkejut. Dia menatap Damar yang berdiri di kejauhan. Tiba-tiba, dia teringat akan sesuatu. Dia teringat mengenai gagalnya invasi yang dilakukan Hammer, tewasnya Ellie. Hammer kembali dengan penuh luka di tubuhnya. Masalah ini sangat-sangat rahasia. Tapi, ID-13 adalah perwira yang sangat diperhitungkan di bawah komando Hammer, jadi tidak heran jika dia mengetahui informasi dengan tingkat kerahasiaan seperti itu. Misalnya, lingkaran reinkarnasi, karakteristik Phoenix, karakteristik hidup dan juga orang yang benar-benar membuat Hammer terluka. Pemilik tulang naga, dia terkejut bukan main, bahkan muncul kengerian di hatinya. Saat ini, dia bahkan ingin langsung berbalik dan pergi dari lokasi. Hanya saja, Talia sudah mengangkat pedangnya dengan aura membunuh yang mengerikan. Teknik pedang Phoenix,
Breaking Sky, teriak Thalia. Api mengerikan di tubuhnya semakin membara. Sayap di punggungnya pun terbuka lebar, persis seperti burung phoenix yang terbakar. Dia turun dari langit dengan api phoenix yang bergulir menekan, suhu di sekitarnya pun meningkat tajam. Bersambung, 1445. Api Phoenix, lingkaran reinkarnasi. Semua itu karakteristik unik. Tidak peduli di dunia manapun, karakteristik unik selalu menarik perhatian siapa saja yang melihatnya. Bisa dibilang, mereka adalah keunikan alam semesta yang sebenarnya. Dan saat ID13 melihat dua karakteristik yang Thalia dan Wendy keluarkan, sebagai salah satu orang kepercayaan Hammer, kurang lebih dia tahu siapa sebenarnya Damar dan yang lainnya. Perlahan, hatinya mulai menciut dan berencana melarikan diri. Muncul banyak spekulasi di benaknya saat ini. Sebenarnya, apa tujuan kemunculan Damar dan yang lainnya di planet Skyred ini? Balas dendam, membunuh Hammer. Gawat, bagaimanapun, pemilik tulang naga berhasil melukai Hammer. Dan dia sendiri, tentu saja bukan lawan sepadan Damar. Memikirkan hal itu, dia menatap Thalia yang sedang bergerak menyerangnya. Tiba-tiba, aura energi dalam tubuhnya melonjak tajam diiringi dengan ayunan pedang yang dahsyat. Dia ingin membuat Thalia mundur dengan serangannya itu dan kemudian kabur melarikan diri. Slash! Sebuah bayangan merah tiba-tiba muncul di belakang ID13. Aura membunuh yang mengerikan pun membuat jiwanya bergetar. Cakram reinkarnasi, Sura, Dewa Pembunuh. Damar selalu percaya, meski karakteristik reinkarnasi termasuk ke dalam salah satu karakteristik unik, tapi karakteristik yang dimiliki Wendy dan Lilia merupakan yang paling hebat di dalam kelompok mereka. Karakteristik yang dimiliki Lilia mampu mengobati luka seserius apapun. Namun dengan syarat nyawa tidak berada di ujung tanduk dan malaikat maut tidak menjemput. Seserius apapun lukanya, pasti akan bisa diobati menggunakan karakteristik yang dimilikinya. Dan karakteristik yang Wendy miliki lebih mengerikan lagi. Dia dilahirkan seolah khusus memang untuk teknik pencerahan. Dia hanya butuh berjalan sesuai alur karakteristik yang dimilikinya dan menembus batas tiap level kekuatan. Lingkaran reinkarnasi mewakili 6 teknik. Dan teknik Sura ini merupakan teknik mematikan Dewa Pembunuh. Jika dilihat secara saksama, teknik Sura yang Wendy tunjukkan kali ini sangat mirip dengan Dao Pembunuh milik Damar. Hanya saja memiliki dasar kekuatan yang berbeda. Thalia dan Wendy menyerang dari arah depan dan belakang, keduanya berniat menghabisi ID13. Terang, dua kekuatan baik dan jahat berbenturan satu sama lain. Tidak bisa dipungkiri memang, kekuatan ID13 memang setara dengan kekuatan yang dimiliki Dewa Mabuk saat itu. Tapi, di bawah serangan dua karakteristik unik, tentu saja sulit untuk dihadapi. Setelah mencapai tahap penyelesaian teknik pedang, baik Thalia maupun Wendy, keduanya telah bermandikan dengan cairan spiritual. Mereka juga telah mengalami pertempuran antara hidup dan mati di daratan Palmer. Dan yang terakhir pertempuran saat Hammer menginvasi Eternal Planet. Di dalam pertempuran itu, setidaknya mereka mendapatkan kekuatan baru, terutama Thalia yang telah menguasai teknik Sword Madness Stone Stella. Namun, untuk urusan kekuatan, keduanya memiliki kekuatan yang tidak jauh beda dengan Dewa Mabuk saat itu. Selain itu, ditambah dengan karakteristik unik yang keduanya miliki, mereka tidak serta-merta akan kalah telak. Apalagi posisi saat ini adalah 2 lawan 1, pastinya mereka tidak akan kalah. Menurut pengamatan Damar, dia sangat yakin jika Thalia dan Wendy tidak akan kalah dalam pertempuran kali ini. Dia pun hanya fokus pada Desi yang tengah terluka. Lilia sudah berjongkok bersiap untuk memberikan pengobatan pada Desi. Dia letakkan tangannya di lengan Desi, karakteristik hidup pun mulai bergejolak menyembuhkan tubuh Desi yang penuh luka. Karena Thalia dan Wendy telah terekspos, jadi mereka pun tidak perlu lagi menyembunyikan identitas masing-masing. Jika dipikir-pikir, hal semacam itu juga menguntungkan. Dengan menunjukkan taring, setidaknya masalah tidak akan datang menghampiri. Meski hanya untuk sementara, pertempuran yang terjadi kali ini sangat dahsyat, tak heran menarik perhatian banyak orang. Mereka menonton dari tempat kejauhan. Pada saat ini, mulut kristal pun menganga. Dalam benaknya, kekuatan level Immortal Undying Flame sudah sangat kuat. Kekuatan 7 dewa memang terlampau jauh, dia tidak akan sanggup menjangkau bahkan untuk melihatnya. Sedangkan orang terkuat yang mampu dia lihat langsung, tidak lain tidak bukan adalah ID13. Di dalam benaknya,
sosok ID-13 merupakan dewa terkuat yang mustahil untuk dia kalahkan. Dia sempat berpikir jika Damar dan kelompoknya memiliki kekuatan yang cukup hebat. Bagaimanapun, kekuatan yang Thalia tunjukkan saat itu berada di level tahap penyelesaian teknik pedang. Namun sekarang, kekuatan Thalia dan Wendy ternyata tidak lemah dari ID-13. Selain itu, mereka masih memiliki karakteristik unik dan juga masih ada Damar yang sampai saat ini masih belum menunjukkan taringnya. Seberapa besar kekuatan yang Damar miliki? Kristal tidak berani membayangkannya. Atau jangan-jangan, kekuatan Damar telah berada di Uncomon level. Tidak hanya Kristal yang terkejut, orang-orang di sekitar pun pasti akan merasakan hal yang sama. Sebelumnya, saat Dewa Mabuk dan rombongannya tiba di planet Skyred ini, peperangan dahsyat pun langsung terjadi. Dan tentu saja, peperangan itu telah membuat segenap warga planet terkejut bukan main. Dan sekarang, hanya kurang dari sebulan, kelompok lain juga tiba di planet Skyred. Kekuatan tempur mereka yang miliki pun tidak bisa dianggap remeh. Beberapa orang merasa jika planet Skyred dan juga galaksi Big Jade berada dalam situasi yang tidak kondusif. Dia ingin kabur, ucap Damar sambil mengerutkan keningnya. Raut wajah Lilia seketika berubah. Berdasarkan reaksi Damar saat ini, dia tahu jika kekasihnya itu ingin melancarkan serangan. Jangan gunakan energi Chimu, jika tidak punggungmu akan. Lilia mengernyitkan keningnya. Satu serangan, ucap Damar. Lilia pun tercengang, diam-diam dia menghela napas dalam hatinya. Sebelumnya, saat konflik terjadi, terlepas dari bagaimana kekuatan musuh, Damar pasti akan menjadi orang pertama yang ada di garda terdepan. Namun kali ini, karena mata iblis, dia membiarkan sahabatnya maju terlebih dulu. Dan selama beberapa waktu ini, Damar hampir tidak pernah melakukan pertempuran. Lilia khawatir jika tangan Damar sedikit gatal ingin melakukannya. Oke, kalau begitu hanya dengan sekali serang, ucap Lilia tak berdaya. Tenang saja, Damar terlihat menggerakkan lidahnya seolah masakan lesat sedang berada di hadapannya. Damar nampak melemaskan otot-otot lehernya dan menatap ID-13 yang berada di kejauhan. Slash! Dragon Sword telah dikeluarkan. Dalam sekejap, kedua matanya memerah. Aura mengerikan pun muncul dari dalam tubuhnya. Hah! Di kejauhan, ekspresi wajah Thalia dan Wendy berubah. Secara bersamaan, kerutan di alis mereka menebal. Tapi, apa boleh buat, mereka berdua hanya bisa memilih untuk mundur. Uncomon level, ternyata, kekuatannya sudah. Uncomon level. Orang-orang sekitar yang sedang menyaksikan di kejauhan pun tercengang saat merasakan aura mengerikan Damar. Orang-orang di planet Skyred mempunyai pemikiran tersendiri terhadap kekuatan Uncomon level. Meski sebagian besar di antara mereka adalah budak, tapi sejak kecil mereka telah mendapatkan banyak pengajaran. Karena teknologi berkembang pesat, kehidupan di planet sangatlah maju. Tidak sedikit video mengenai ahli bela diri dengan Uncomon level yang mereka saksikan. Oleh karena itu, saat Damar menunjukkan aura energinya, sebagian besar orang mampu mengenali kekuatan dahsyat itu. ID-13 jelas bukan main terkejut. Yang dia inginkan saat ini hanya satu, secepatnya melarikan diri dari lokasi. Dia segera menggunakan energinya dan bersiap untuk meninggalkan lokasi. Bagaimanapun, sosok pemilik tulang naga hampir membuat Hammer tewas. Dia tahu dirinya tidak akan mampu melawan sosok pemilik tulang naga itu. Uncomon level beserta tahap penyelesaian teknik pedang, perbedaan yang mereka miliki sangatlah jauh. Wush, tapi saat ini, dia merasakan aura Damar semakin dekat dan dekat lagi. Hanya dalam sekejap, Damar telah berada di belakangnya. Kekuatan fisik Damar dikombinasikan dengan karakteristik angin semakin menambah kecepatan pergerakan Damar. Dalam sekejap, dia telah muncul di belakang ID-13. Mati. Hanya itu yang pantas kamu terima karena telah berani melukai sahabatku, ucap Damar dengan tenang. Slash! Seiring dengan ucapannya, sebuah tebasan pedang pun dilayangkan. Dragon Breath, magma mengerikan pun melayang berhamburan. Ekspresi wajah ID-13 mendadak memucat. Dalam keadaan tak berdaya, dia berusaha keras menghalaunya menggunakan pedang panjangnya itu. Tekanan mengerikan pun dirasakannya, tubuhnya seperti bola meriam yang dilesatkan dari langit menuju tanah. Boom, tanah pun bergetar, sebuah lubang besar pun terbentuk. Di tengah lubang yang dalam itu, darah segar terus mengalir di tubuh ID-13, deru napasnya pun semakin lemah. Ini adalah perbedaan kekuatan Damar dan teknik tahap penyelesaian.
Uncomon level, sebuah tingkat perubahan dalam kehidupan. Kamu sama sekali tidak memiliki kekuatan hukum. Kamu juga tidak mencapai Uncomon level, tapi kenapa kamu bisa sekuat ini? Ucap ID13 dengan penuh keputusasaan di wajahnya. Hanya saja, ada banyak tanda tanya di dalam benaknya. Bersambung, 1446. ID13 benar-benar tidak mengerti. Saat Damar mulai bergerak menyerang, dia tidak merasakan adanya fluktuasi energi apapun. Tapi entah kenapa, tekanan yang dia rasakan justru setara dengan tekanan yang dimiliki oleh ahli bela diri tingkat Uncomon level. Uncomon level dan Immortal Undying Flame memiliki tingkatan level yang berbeda. Perbedaan kekuatan antar keduanya sangatlah jauh berbeda. Dia tidak habis pikir kenapa Damar bisa mencapai tingkat level yang seperti itu. Dan tentu saja, tidak ada yang menjawab pertanyaannya. Dia hanya bisa mati dengan memendam rasa penasarannya. Saat Damar menikamnya hingga tewas, nyala api Phoenix kembali membara. Thalia melesat tajam ke bawah dan menusuk ID13. Dalam sekejap, api Phoenix membara di sekujur tubuhnya. Dia tak lagi mempunyai kekuatan untuk melawan dan pada akhirnya, dia hanya bisa berubah menjadi tulang putih sebening kristal. Kristal yang berada di kejauhan pun benar-benar terkejut. Uncomon level. Kekuatan yang Damar miliki adalah Uncomon level. Hanya dengan satu serangan, dia mampu menewaskan Immortal Undying Flame dalam beberapa detik saja. Dan yang terpenting adalah, saat berinteraksi dengan Damar sebelumnya, kristal sama sekali tidak menyadarinya. Jangankan Uncomon level, orang biasa di galaksi Big Jade sekalipun semua nampak angkuh dan arogan. Dan semua ahli bela diri Immortal Undying Flame yang pernah dijumpainya kebanyakan memiliki sifat yang sama, angkuh dan arogan. Sedangkan Damar dan gerombolannya, sejak mereka saling bertemu, tidak ada sedikitpun rasa angkuh yang mereka tunjukkan. Kristal pun merasa dirinya harus mendekati sandaran hebat seperti Damar. Hanya saja, ada sedikit keraguan di hatinya. Damar dan yang lainnya merupakan makhluk luar planet dan galaksi ini. Orang-orang Big Jade tentu saja tidak akan membiarkan seorang makhluk luar dengan kekuatan Uncomon level tetap hidup. Selain itu, ada begitu banyak orang yang menyaksikan kekuatan Damar. Dia khawatir berita ini sudah sampai di telinga orang-orang Big Jade. Alat komunikasi di dunia ini bisa dibilang cukup berkembang. Dengan kata lain, Damar dan yang lainnya besar kemungkinan telah menjadi buronan orang-orang Big Jade. Apa dirinya berani bergabung dengan Damar? Tiba-tiba, Kristal teringat akan ucapan Damar sebelum ini. Pria itu memintanya untuk memikirkannya sekali lagi. Damar dan yang lainnya berani mengekspos status dan kekuatannya demi menyelamatkan nyawa seseorang. Dan tepat pada saat ini, apa Kristal masih berani bergabung bersama Damar dan yang lainnya? Kristal seolah terjebak di dalam kebingungannya. Damar menyimpan kembali Dragon Sword-nya sembari menghela napas lega. Akhirnya dia merasa segar dan puas. Aura membunuh di tubuhnya mulai lenyap perlahan. Namun, Thalia yang berada di sampingnya justru mengerutkan keningnya seolah sedang kesal. Damar sial, bukannya kita sudah kasih tahu kamu? Hah? Jangan sekali-kali memakai energi cimu itu. Kamu pikir aku dan Wendy tidak bisa mengurus orang ini? Ucap Thalia kesal. Wendy juga terlihat mengerutkan keningnya. Sebuah tanda tanya pun tersirat di wajahnya. Damar nampak canggung dan berpura-pura batuk beberapa kali. Tanganku sudah gatal ingin bertarung, tahu sendiri kan aku sudah lama tidak bertarung. Ucapnya, jika nanti kamu seperti ini lagi, lihat saja. Aku akan meminta Dr. Lilia mengebiri punyamu. Ancam Thalia sembari melotot menatap Damar. Wendy melihat anak bisu yang terkejut di kejauhan, serta 3 orang yang berada dalam kendali Damar. Entah bagaimana reaksi orang-orang Big Jade setelah mengetahui status kita kali ini. Selanjutnya, rencana seperti apa yang akan kita lakukan? Ucap Wendy dengan mengerutkan keningnya. Selesai mengatakannya, dia kembali bertanya, sekarang kita harus bagaimana? Damar nampak merenung memperhatikan sekeliling. Karena kekuatan yang kita miliki sudah terbongkar, kita juga tak tahu menahu bagaimana reaksi orang-orang Big Jade, maka tidak ada salahnya jika kita mencari tempat tenang untuk menggali informasi yang ada di kota ini. Yani tertangkap, guru dan yang lainnya juga tidak jelas entah kemana. Ucap Damar kemudian, baiklah, yang lainnya pun mengangguk. Selang beberapa saat, Thalia membuka suaranya, terus 3 orang itu bagaimana? Kita bawa mereka, siapa tahu dia bisa membantu kita kembali ke Eternal Planet atau juga pergi ke Big Jade. Jawab Damar, oke,
Setelah semuanya rampung, Damar memerintahkan satu dari 3 orang yang memiliki kekuatan Immortal Undying Flame untuk membawanya pergi ke kediamannya. Lalu, mereka pun segera meninggalkan lokasi. Perlakuan antara Immortal Undying Flame dan Eternal Undying Flame sangat jauh berbeda. Orang dengan level Immortal Undying Flame ini justru memiliki tempat kediamannya sendiri. Bahkan ada penjaga yang selalu mengawasi kediamannya. Tapi, karena Damar menggunakan karakteristik jiwa untuk mengendalikan orang satu ini, maka para penjaga di pintu gerbang pun diperintahkan bubar sehingga mereka semua bisa bebas masuk. Saat memasuki pintu gerbang, Damar menoleh dan menatap ke arah kejauhan. Dia melihat kristal sedang membuntutinya, tentu saja hal ini membuatnya mengernyitkan dahi. Saat pertempuran terjadi, ada banyak orang yang menyaksikannya. Namun, yang berani mendekatinya hanyalah kristal seorang. Sedangkan yang lainnya tidak ada satupun yang berani mendekat. Di dunia yang mengatasnamakan kekuatan di atas segalanya, tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana watak Damar yang sebenarnya. Tapi, mereka semua mampu merasakan bagaimana mengerikannya aura membunuh yang Damar miliki saat itu. Orang yang mampu menguasai dao pembunuh sebagian besar merupakan orang yang haus akan membunuh. Tidak ada satupun orang yang berani bercanda dengan nyawa. Oleh karena itu, tidak ada yang berani mendekati kawanan Damar. Ketika memasuki ruangan, Damar mengedipkan mata pada Guntur seolah memberikan kode. "Kamu urus orang itu, Gih," ucap Damar. "Jika dia berani ikut, apa kita benar-benar akan membawanya?" tanya Guntur. "Kalau mau bawa silakan saja, dia juga baik orangnya, siapa tahu dia bisa membantu nanti. Kebetulan dia juga bisa menjadi uji coba untuk membantu Lilia dalam menyingkirkan obat yang memperbudaknya," ucap Damar sembari tersenyum. Guntur pun mengangguk. Dia lantas berlari kegirangan menjemput wanita itu. Guntur susah diatur orangnya, bagaimana jika dia benar-benar jatuh hati pada wanita itu? Tanya Lilia. "Sudahlah biarkan saja, toh sudah sama-sama dewasa. Kalau dia memang jatuh cinta, terus kenapa?" Tapi, Guntur seperti itu hanya di mulut saja. Sebenarnya kriteria wanita yang dia sukai sangatlah tinggi, misal wanita seperti permaisuri. Ucap Damar. Lilia pun hanya bisa mengangguk saat mendengar penjelasan Damar. Dia tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Mereka semua memasuki sebuah rumah yang menyerupai istana megah. Damar masih dalam keadaan mengendalikan 3 orang itu. Diam-diam, tatapan matanya tertuju pada anak yang berada di samping Desi. "Sebenarnya apa yang terjadi?" tanya Damar pada Desi. "Kami datang ke planet ini bertujuh, Tetua Arlo, Tetua Min, Smile, Satli, Yani dan juga Cici," ucap Desi. Damar pun mengerutkan keningnya saat mendengarnya. "Kalian tahu kan jika perjalanan kalian kali ini sangat berbahaya?" "Kami." Desi terdiam dan mulai menatap Damar beserta yang lainnya. "Kita khawatir tidak akan bertemu kalian lagi. Selain itu, bagaimanapun kita semua memiliki tingkat kekuatan Immortal Undying Flame. Yani dengan karakteristik uniknya telah memberitahu kita jika kalian pasti akan datang kemari. Jadi setelah dipikir-pikir, kita putuskan untuk datang ke tempat ini untuk membantu kalian." Imbuhnya, Damar pun terdiam. Sekarang mereka sudah ada di tempat ini, apapun yang ingin dikatakannya tidak akan berguna. Terus, apa yang terjadi? Awalnya semua terlihat normal, kita menjauh dari kota dan bertahan hidup di luaran. Sampai sesuatu terjadi, ucap Desi. Sampai tiba waktu Tetua Arlo merasakan akan menembus batas tingkat kekuatannya. Dan saat kenaikan tingkat level terjadi, langit tiba-tiba tertutup awan, kilat dan guntur menyambar tiada habisnya. Kemudian pertempuran pun terjadi. Desi dan Mucici bersembunyi di suatu tempat. Awalnya mereka menyembunyikan hawa kehadiran yang mereka miliki, namun akhirnya ketahuan. Orang-orang yang memergoki mereka tidak tertarik pada Desi sehingga hanya menangkap Muci. Sehingga, perintah untuk membunuh Desi pun tersebar. Desi berhasil menyelamatkan diri dalam keadaan yang hampir mengenaskan. Untungnya, dia diselamatkan oleh anak bisu itu. Itu artinya, sebenarnya kamu tidak tahu kemana guru dan yang lainnya pergi? Tanya Damar mengerutkan keningnya. Desi menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, Yani, Muci, dan Tetua Min sudah tertangkap. Berita ini juga anak bisu itu yang memberitahuku. Bersambung, 1447. Apa mereka ditangkap anak buah Hammer? Tanya Damar sambil mengerutkan keningnya. Bukan, setelah identitas kami terbongkar, banyak orang yang datang mencoba menangkap kami. Tapi,
Mereka hanya tertarik pada ahli bela diri dengan kemampuan tahap penyelesaian teknik pedang atau di atasnya. Ditangkapnya Muci besar kemungkinan karena karakteristik uniknya, begitu juga Yani. Meski aku berada di tahap memperhalus, tapi jika dibandingkan dengan yang lainnya, orang-orang Big Jade sama sekali tidak tertarik, imbu Desi dengan senyum pahit di wajahnya. Sebagai perbandingan, karakteristik yang Desi miliki memang terlalu umum. Sebagian besar orang yang berusaha menangkap kamu adalah orang-orang Big Jade dengan membawa ahli bela diri dari planet Skyred ini. Ahli bela diri dengan uncomon level saja sampai ada 2 yang datang. Sahut Desi. Saat itu, Tetua Arlo memperkirakan tidak sanggup melawan mereka berdua. Dia pun segera memerintahkan yang lainnya untuk kabur menyelamatkan diri. Tetua Arlo sampai dipaksa mundur oleh ID1 di planet Skyred ini. Dan Tetua Min, saat melihatku berada dalam bahaya, dia langsung menyelamatkanku, ucapnya. Berdasarkan info dari anak bisu ini, Kerajaan Palet telah membawa mereka bertiga. Dari pasukan Kerajaan Palet jugalah ahli bela diri tingkat uncomon level yang menyerang kami, kata Desi. Tapi, ada rumor yang mengatakan jika Kerajaan Palet sedang ditekan oleh kerajaan lain untuk menyerahkan Yani. Pemilik karakteristik unik memiliki bakat ilmu bela diri yang luar biasa. Hanya masalah waktu saja sehingga membuat mereka bertumbuh menjadi lebih hebat. Berdasarkan pengamatan, orang-orang Big Jade memang terlihat bersatu satu sama lain. Namun nyatanya, mereka memiliki konflik internal masing-masing. Mereka tidak akan membiarkan Yani digunakan untuk kepentingan Kerajaan Palet. Jika pengguna karakteristik unik mencapai tingkat uncomon level, maka ancaman yang diberikan juga semakin besar. Bakat yang luar biasa dengan karakteristik unik yang mengerikan. Hanya satu saja kelemahannya, waktu. Tapi, waktu yang ada di Big Jade sudah terlalu lama. Sejarah yang mereka punya terlalu panjang. Damar dan yang lainnya pun tak tahu menahu berapa lama peradaban Big Jade muncul di dunia ini. Namun, mereka bisa memastikan satu hal, yaitu, waktu di sini terasa lebih lama jika dibandingkan dengan Eternal Planet. Oleh karena itu, orang-orang Big Jade tidak pernah sedikit pun kekurangan waktu. Damar merenung untuk waktu yang lama. Tepat pada saat ini, tiba-tiba hatinya tergerak dan melihat ke arah sebuah bangunan di sebelah halaman. Dia menyadari ada seseorang yang berdiri di atap bangunan itu dengan menatapnya sambil tersenyum. Kedua mata Damar pun terbelalak. Hanya dengan sekilas saja, Damar bisa merasakan kekuatan orang itu. Kekuatan yang luar biasa. Seorang wanita dengan mengenakan pakaian yang sedikit aneh. Namun, tetap bisa menunjukkan lekuk tubuhnya yang ramping. Di kepalanya, nampak tersemat sebuah tudung yang menghiasi. Sekilas, tidak jauh beda dengan orang normal pada umumnya. Namun, tentu saja ada beberapa perbedaan yang mencolok. Misalnya jari tangan yang dimiliki, dia memiliki 6 jari tangan. Kenapa Damar bisa melihat sampai sedetail itu? Karena tepat pada saat ini, wanita itu menjulurkan tangannya dan menunjuk ke arah Damar. Dan kemudian, dia lenyap begitu saja tak berbekas. Wanita itu, Talia dan yang lainnya pun merasakan kehadiran wanita itu. Aku akan pergi menemuinya, ucap Damar. Dia merasa jika wanita itu sedikit aneh. Hati-hati, usahakan jangan ada pertempuran. Aku merasa dia bukanlah wanita biasa, ucap Wendy memperingatkan. Damar mengangguk. Begitu kakinya melangkah, hanya dengan kekuatan fisiknya tanpa menggunakan energi Chi dan karakteristik. Dalam sekejap dia telah berada di belakang wanita itu. Dan begitulah, dia mengikuti jejak wanita itu dari belakang. Kecepatan keduanya bagaikan sebuah bayangan. Setelah beberapa menit kemudian, Damar melihat wanita itu masuk ke dalam sebuah bangunan mewah yang ada di kota Sans. Di sekitar bangunan itu terdapat sebuah halaman yang cukup luas. Setelah berpikir sejenak, akhirnya dia memutuskan untuk mengikuti wanita itu masuk ke dalam. Di tengah halaman, tertata sebuah meja dengan beberapa kursi mengitari. Tampak juga seorang pria tua berdiri di sana dengan tubuh yang sedikit membungkuk menyambut kedatangan wanita itu. Ada sebuah tungku kecil di atas meja. Di atas tungku nampak sebuah mini teko dalam keadaan mendidih. Dari aromanya, Damar mencium aroma yang mirip dengan anggur. Namun, aromanya sangat lembut, tidak begitu menyengat. Untuk sementara waktu dia tidak bisa menebak isi di dalamnya. Nyalimu besar juga. Terdengar sebuah suara dengan nada dingin masuk ke dalam telinga Damar. Setelah menoleh ke arah sumber suara, ternyata sesuai dengan dugaannya. Suara itu berasal dari wanita bertudung dengan mengenakan pakaian aneh yang sedang duduk dengan santainya sembari menyilangkan kedua kakinya.
Pria tua itu membawakan cangkir yang berisi sesuatu dari dalam mini teko untuk wanita itu. Wanita itu pun menerimanya dan kemudian menyesapnya. Senyum puas pun terpancar di wajahnya. "Ayo duduk," ucapnya saat melihat Damar datang menghampiri. Damar pun tersenyum dan tanpa pikir panjang dia langsung duduk. Lalu, pria tua itu pun menuangkan sesuatu dari dalam teko mini ke dalam cangkir dan menyerahkannya pada Damar. Damar menundukkan kepalanya mengamati isi cangkir yang disuguhkan padanya. Ada banyak benda aneh di dalamnya dan terlihat sedikit kental dengan bau yang menyerupai anggur. Tapi, ada aroma lain yang juga dihirupnya. Damar tidak berniat untuk meminumnya, dia hanya menatap wanita yang ada di depannya dengan tenang. Jika dilihat dari sedekat ini, paras wanita itu benar-benar cantik. Perawakannya juga tinggi semampai. "Tidak berani minum," ucap wanita itu sedikit tersenyum. "Kita belum pernah bertemu sebelumnya, bukannya takut, tapi waspada," ucap Damar sembari mengangkat pundaknya. "Benarkah?" Ya, di luar ekspektasiku, tidak aku sangka kamu adalah makhluk luar angkasa, tapi keberanianmu mengekspos kekuatan Uncomon levelmu dan membunuh ID-13 patut aku acungi jempol. Begitu juga keberanianmu melawan Hammer. Namun sayang, kamu justru takut pada isi di dalam cangkir itu, ucap wanita itu sambil menggelengkan kepalanya. "Apa salahnya jika kita tetap waspada dan hati-hati saat bertemu dengan orang asing?" ucap Damar sembari tersenyum. "Cepat beritahu aku, untuk apa kamu mengajakku kemari? Jika dilihat dari penampilanmu, kamu tidak seperti yang lainnya seolah sedang diperbudak." "Kamu tidak mengenalku?" tanya wanita itu sedikit tercengang. "Kenapa aku harus mengenalmu sebelumnya?" tanya Damar. "Apa kamu wanita tercantik yang ada di Big Jade? Atau, alis mata wanita itu sedikit terangkat. "Bukan Uncomon level, tapi setara dengan Uncomon level. 3 teknik melebur menjadi 1. Berada di level tahap penyelesaian. Serta tidak mengenalku. Sepertinya, jika memikirkan beda waktu antara planetmu dan Big Jade, serta dihubungkan dengan kabar invasi Hammer di sebuah galaksi berbeda, kamu memang orangnya. Selain itu, hanya Hammer seorang diri yang berhasil selamat dan kembali pulang. Maka, bisa dipastikan jika orang yang melukai Hammer tidak lain adalah kamu." Damar sontak terkejut. Dia tidak menyangka jika logika yang dipakai wanita itu sangatlah kuat. Beberapa hal kecil itu pun mampu dikaitkan satu sama lain sehingga menjadi sebuah kemungkinan yang bisa diterima akal sehat. Tentu saja, Damar tidak mempunyai keharusan untuk mengakuinya. "Aku tidak tahu apa yang sedang kamu bicarakan," sahut Damar. Wanita itu tidak terlihat marah, dia malah melepas tudung yang dipakainya saat ini. Dia bangkit berdiri dan meletakkan tudung itu di dadanya sembari membungkuk memberi hormat. "Perkenalkan, namaku Raya," ucap wanita itu sembari membungkuk. Pria tua yang ada di samping wanita itu nampak terkejut saat melihatnya. Seolah-olah sikap membungkuk seperti itu memang sangatlah penting. "Tidak pernah mendengar nama itu," sahut Damar mengernyitkan keningnya. "Jika ada yang ingin dibicarakan, langsung saja bicarakan ke intinya, aku sangat sibuk." Lagi-lagi Raya dibuat tercengang dengan pernyataan Damar. "Ternyata benar kamu memang bukanlah termasuk salah satu penghuni jaringan alam semesta Big Jade. Tapi, karena kamu sudah datang kemari, seharusnya pernah mendengar 3 resimen bajak laut bintang 5, kan?" Damar pun menyipitkan matanya saat mendengar nama organisasi bajak laut alam semesta itu. Bersambung, 1448. 3 resimen bajak laut bintang 5. Dalam jaringan alam semesta galaksi Big Jade ini, orang-orang kuat biasanya akan diperbudak oleh 10 kerajaan. Hanya saja, sebagian besar dari mereka banyak yang tidak bersedia menjadi budak, apalagi sistem perbudakan yang menggunakan obat. Oleh karena itu, terbentuklah bajak laut semesta antar bintang, baik dalam skala kecil maupun besar. Dan bajak laut semesta ini menjadikan perompak sebagai mata pencaharian. Banyak kapal-kapal yang mereka jarah, tidak heran jika mereka menjadi musuh bebuyutan orang-orang Big Jade. Setiap kekuatan yang berada dalam galaksi Big Jade pasti akan mengirimkan pasukan untuk menumpas mereka. Dan sumber pasukan mereka tentu saja adalah para budak yang ada di planet Skyred. Penumpasan, penangkapan, perbudakan, dan terakhir, hadiah besar, alur yang cukup indah yang selalu diimpikan mereka para budak. Namun, fakta terkadang tidak seperti yang mereka harapkan. Karena apa? Karena bajak laut semesta memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Berdasarkan kekuatan,
Para bajak laut dibedakan menjadi 5 bintang. Bajak laut semesta dengan 1 bintang merupakan bajak laut terlemah, kebanyakan anggotanya masih berada di level Undying Flame. Sedangkan bajak laut yang memiliki 5 bintang merupakan bajak laut terkuat yang pernah ada. Saat ini, total ada 3 kelompok bajak laut yang memiliki predikat 5 bintang ini. Kapten bajak lautnya pun tidak tanggung-tanggung, mereka semua memiliki kekuatan Uncomon level. Sedangkan untuk anggotanya, sebagian besar adalah ahli bela diri tahap penyelesaian. 3 resimen bajak laut ini tentu saja sangat membuat orang-orang Big Jade kewalahan. Damar selalu mengira jika kelompok bajak laut yang hebat itu akan selalu berada di luar angkasa. Tapi siapa sangka jika di hadapannya saat ini sedang terduduk salah satu kapten dari 3 bajak laut bintang 5. Selain itu, kapten bajak laut merupakan seorang wanita yang sangat cantik. Damar menatap Raya dengan ekspresi yang cukup aneh. Sepertinya kamu pernah mendengar nama itu. Tepat pada saat ini, senyuman manis terpancar di raut wajah Raya. Besar kemungkinan jika dia merasa puas karena ketenarannya. Terus, ada urusan apa kamu mencariku? Tanya Damar dengan mengerutkan keningnya. Raya lagi-lagi tercengang. Setelah Damar menunjukkan keterkejutannya beberapa saat, entah kenapa dia dengan cepat bisa kembali tenang. Tidak ada lagi keterkejutan di wajahnya. Memang sih, bagaimanapun 3 kelompok bajak laut bintang 5 ini memiliki kapten dengan Uncomon level. Dan jika dihitung dengan saksama, wanita yang ada di depannya saat ini merupakan orang ketiga yang dia jumpai memiliki kekuatan Uncomon level. Meski Damar terkejut, tapi persetan dengan semua ini. Sahut Raya, kamu tidak penasaran denganku. Hanya satu rasa penasaranku. Kamu kan bajak laut semesta, orang-orang Big Jade pasti sedang memburumu. Tapi kenapa kamu berani muncul di planet Skyred ini? Tanya Damar dengan raut wajah yang aneh. Pada saat ini, barulah Raya mengeluarkan senyuman puas di wajahnya. Bangunan mewah ini milikku, baik orang-orang Big Jade atau yang lainnya tahu itu. Mereka bahkan tahu aku sering mengunjungi tempat ini, tapi tidak ada yang berani masuk ke dalam sini, ucap Raya. Kenapa? Tanya Damar. Karena, begitu aku kembali ke sini dan menyadari ada orang yang mengunjungi tempat ini, maka aku akan membunuh penanggung jawab kota Zans ini, jawab Raya penuh dengan rasa bangga. Jadi, selama aku tidak ada di sini, mereka akan selalu menjaga tempat ini dengan baik. Apa orang-orang Big Jade tidak ada yang memburumu? Tanya Damar lagi. Ada, jawab Raya singkat, tapi mereka tidak bisa membunuhku. Berbicara sampai sini, senyuman manis semakin terpancar di raut wajahnya. Mereka semua sangat angkuh, merasa diri mereka adalah makhluk yang paling cerdas dan mulia di alam semesta ini. Tapi, harus aku akui memang, mereka-mereka yang terlahir di planet utama memiliki potensi lebih bagus daripada planet lainnya. Jumlah ahli bela diri Uncomon level sangat banyak, tapi Raya nampak tersenyum. Tapi mereka semua gerombolan pengecut, sangat mencintai nyawa mereka. Setelah berada di Uncomon level, sebagian besar dari mereka tidak ada yang berani bertempur habis-habisan. Mereka tentu saja memburuku, tapi hanya sebatas mengusirku jauh-jauh dari tempat mereka. Tidak ada satupun yang berani bertempur sampai mati denganku. Mendengar penjelasan wanita itu, hati Damar sedikit tergerak. Penjelasan semacam itu tentu saja memberinya banyak informasi. Misal, sekarang dirinya memiliki kekuatan yang setara dengan Uncomon level. Jadi, itu artinya, sekalipun berada di planet utama, dia tetap akan merasa aman. Melihat Damar larut dalam pemikirannya, wajah Raya kembali memancarkan senyum kepuasan. Tapi, selang beberapa saat, dia kembali mengerutkan keningnya ketika menyadari Damar tak lagi mengajukan pertanyaan padanya. Kamu tidak ingin bertanya lagi? Ucapnya. Tidak ada, jawab Damar sembari mengangkat pundaknya. Sebenarnya apa yang ingin kamu bicarakan denganku? Kamu yang sengaja mengundangku ke tempat ini, mustahil jika hanya membicarakan bajak laut semesta dan pamer di hadapanku. Raya pun menggelengkan kepalanya. Tentu saja bukan hanya itu. Jika aku perhatikan, kamu juga memiliki dendam pada orang-orang Big Jade. Jadi, aku ingin bertanya padamu, kamu tidak tertarik membentuk kelompok resimen keempat bajak laut bintang 5? Jika berminat, kita bisa bekerja sama. Ucap Raya. Tidak, jawab Damar singkat. Mata Raya pun nampak berbinar-binar. Kalau begitu, apa kamu berminat masuk ke dalam kapalku? Aku pastikan akan memberimu pelayanan VVIP nanti. Selain itu,
Kamu juga bisa memasukkan planet asalmu menjadi daerah wilayah kekuasaanku. Semua planet yang aku jaga, orang-orang Big Jade pasti akan berpikir dua kali jika ingin menyerangnya. Tidak berminat, ucap Damar menggelengkan kepalanya. Dari awal Damar sudah bisa menebak jalan pikiran yang Raya miliki. Tujuan awal wanita itu memang terlihat hanya untuk memamerkan kekuatannya saja. Tapi, tujuan utamanya tidak lain adalah ingin menarik dirinya menjadi salah satu dari mereka. Dengan persoalan seperti itu, Damar justru semakin tidak tertarik. Tersimpan jejak kekecewaan di mata Raya, namun dia tetap berusaha tersenyum. Sayang sekali, tapi tidak apalah. Aku merasa kamu boleh juga berani mengekspos kekuatanmu di tempat ini. Tapi, aku sarankan kamu cepat pergi dari tempat ini. Orang-orang Big Jade seharusnya akan segera tiba, ucap Raya. Selain itu, kalau kamu butuh tumpangan, ingat hubungi aku. Imbu Raya sembari tersenyum, pintu kapal Kapten Raya akan selalu terbuka untuk kalian semua. Damar pun mengangguk dan bangkit berdiri bersiap untuk pergi. Namun, tepat pada saat ini, mata Damar tiba-tiba menyipit. Tatapan matanya fokus ke arah secarik kertas yang ada di depan cangkir Raya. Lembaran kertas itu nampak tidak biasa, seperti terbuat dari kulit sapi, keras namun nampak halus. Dan di atasnya tertulis sebuah catatan dengan menggunakan huruf kuno yang ada di bumi. Saat menyadari kemana arah tatapan mata Damar, senyum puas pun kembali terpancar di wajah Raya. Sepertinya kamu mengenali tulisan ini. Ini adalah catatan peninggalan dari Tetua Blade Berserker yang memiliki nilai sangat berharga. Tetua Blade Berserker sampai saat ini masih menjadi salah satu dewa terkuat yang ada di dalam 7 dewa. Semua peninggalannya tentu saja sangat berharga. Tapi sayang, setelah Tetua Blade Berserker menghilang, tidak ada bisa yang menerjemahkan huruf ini, ucap Raya. Berbicara sampai sini, dia nampak menghela nafas panjang. Kalau kamu bisa menerjemahkan catatan ini, pasti akan banyak informasi yang akan kita dapat. Bahkan, kita bisa mendapatkan semua warisan Tetua Blade Berserker. Aku bisa melihatnya sebentar, tanya Damar. Raya mengerutkan keningnya. Aku menghabiskan bertahun-tahun untuk mengumpulkan catatan ini. Aku tidak akan memberikannya padamu. Aku hanya ingin melihatnya saja, ucap Damar. Raya nampak merenung sejenak, baru kemudian mengangguk. Oke, tapi tidak boleh dibawa kemana-mana, kamu harus tetap berada di sini. Damar pun mengangguk. Dia menerima catatan itu dan mulai membacanya. Bersambung, 1449. Catatan yang ada dalam lembaran ini tidak terlalu lengkap. Meski dibilang satu halaman, tapi nyatanya hanya berisi setengah halaman saja. Sisanya sudah nampak koyak tak berbekas. Entah terbuat dari bahan apa kertas itu, setelah ribuan tahun berlalu, tapi masih tetap dalam keadaan utuh. Dan saat melihat catatan itu, Damar yakin jika catatan itu bukanlah warisan seperti orang-orang katakan. Catatan ini hanyalah berisi tulisan tangan Blade Berserker saja, tidak ada yang penting. Ah, sialan, aku merasa sudah ditipu oleh Daryl. Si bajingan ini telah membodohiku dan membuatku datang ke tempat ini. Aku bahkan tidak ingat jalan pulang. Demi keselamatan bumi, aku rela mengikat nasibku dengan si Daryl. Aku hidup, dia hidup. Aku mati, dia mati. Tapi, tetap saja si bajingan itu tidak memberitahuku bagaimana cara pulang. Tempat ini benar-benar bobrok, semua orang yang ada di sini keras kepala, kolot, sulit menerima perubahan. Aku ingin pulang. Entah bagaimana nasib istri dan anakku saat ini. Hari ini, aku mendengar sebuah cerita menarik. Di galaksi Big Jade ini terdapat sebuah suku yang bernama suku Kuman. Mereka semua terlahir menjadi seorang pria. Tapi, setelah berusia 50 tahun, mereka secara alami akan merubah organ reproduksi mereka sendiri menjadi seorang wanita. Dunia ini benar-benar penuh dengan keajaiban. Tapi Daryl sialan ini sangat tertarik pada wanita dari suku itu. Hari ini saja dia pergi mencari 2 wanita lagi. Seleranya benar-benar berat. Hadeh, tapi istri Daryl benar-benar cantik. Sialan, dunia ini tidak mengizinkan adanya pernikahan. Dan mereka-mereka yang tidak memiliki kekuatan biasanya akan mencari wanita secara asal untuk menjadi pelampiasan. Sedangkan orang yang memiliki kekuatan seharusnya tidak mencari wanita sembarangan. Aku merasa istri Daryl sedang menggodaku. Benar-benar kesepian, tidak boleh. Aku juga harus meminta Daryl untuk memberiku kesempatan membuat keturunan. Tapi aku khawatir bagaimana jika wanita yang Daryl siapkan buruk rupa. Setelah kalimat itu,
Ada bagian di tengah kalimat yang sudah tercoret sehingga langsung memasuki pada bagian akhir kalimat. Berdasarkan aturan yang Daryl buat, akhirnya aku mempunyai kesempatan untuk membuat keturunan. Tapi sekarang aku justru merasa seperti mempunyai peliharaan. Aku merasa tidak nyaman. Aku harap dia jangan sampai hamil. Jika tidak, aku lebih baik mati. Catatan yang ada dalam lembaran tersebut pun berakhir sampai di situ. Tampaknya, sengaja ada yang merobek catatan lanjutannya. Setelah selesai membaca catatan itu, raut wajah Damar pun berubah. "Kamu mengerti dengan tulisan itu?" tanya Raya penuh penasaran saat melihat Damar nampak serius membaca catatan itu. Ini adalah catatan yang ditulis oleh tetua Blade Berserker menggunakan bahasa yang ada di planet asalnya. Tidak ada yang mengerti selain tetua sendiri. Apa kamu bisa mengerti? Apa mungkin kamu berasal dari planet yang sama dengan Blade Berserker? Imbuhnya, tidak mengerti, jawab Damar dengan menggelengkan kepalanya. Aku hanya melihat bekas tulisan tangan ini, sepertinya ada sedikit energi teknik pedang di dalamnya. Raya tercengang sejenak. Aku tiap hari melihat catatan ini, tapi kenapa tidak pernah merasakannya? Mungkin karena kemampuanmu yang masih kurang. Bagaimanapun, kamu bukanlah ahli bela diri tahap penyelesaian. Hanya ahli bela diri dengan tahap penyelesaian teknik pedang saja yang bisa merasakannya, ucap Damar dengan tenang. Lantas, dia memilih untuk mengubah topik pembicaraan. Apa catatan seperti ini ada banyak? Raya nampak larut dalam pemikirannya. Dengar-dengar si dulu tersimpan rapi dalam sebuah buku. Namun setelah tetua menghilang, kerajaan Palet membagikannya pada orang-orang terdekat. Dan setelah bertahun-tahun, catatan itu lenyap seperti ditelan orang. Dan catatan yang aku dapat ini, susah payah aku menemukannya. Berbicara sampai di situ, dia menatap Damar dengan curiga. Barusan kamu beneran merasakan adanya energi dari sebuah teknik pedang? Tentu saja, ucap Damar dengan tenang. Bahkan, kalau aku melihat semuanya, bisa jadi aku akan menguasai teknik pedang milik Blade Berserker. Faktanya, dia hanya ingin mengobati rasa penasarannya. Dia ingin tahu apa yang sebenarnya leluhurnya alami saat berada di dunia ini. Karena leluhurnya itu memiliki kebiasaan menulis catatan harian, bisa jadi ini kesempatan baginya untuk memahami keadaan dunia ini. Selesai membacanya, dia pun mengembalikan lembaran itu pada Raya. Di waktu yang bersamaan, hati Damar penuh dengan tanda tanya besar. Entah kenapa begitu banyak orang termasuk Raya menjadikan Blade Berserker sebagai idolanya. Mereka bahkan mengira di lembaran kertas itu tersimpan warisan Blade Berserker yang berharga. Tapi, jika mereka tahu sepenggal arti dari catatan itu yang hanya berisi tulisan tangan yang sedikit cabul, entah apa yang akan mereka pikirkan jika mereka tahu yang sebenarnya. Oh iya, sahut Damar saat berniat meninggalkan lokasi. Kalau mendengar penjelasanmu barusan, kamu pernah pergi ke Big Jade. Aku ingin tahu bagaimana caramu pergi ke sana. Cukup sederhana, ucap Raya sembari tersenyum. Kamu hanya perlu menculik beberapa orang Big Jade. Dan dengan menggunakan karakteristik jiwamu, mengendalikan mereka pasti akan sangat mudah. Cukup kendalikan mereka, mereka pasti akan membawamu pergi ke Big Jade. Sesederhana itu, ucap Damar sedikit tidak percaya. Ya, sesederhana itu, ucap Raya dengan santainya. Tapi, begitu kalian ketahuan, besar kemungkinan orang-orang Big Jade akan memburumu. Tentu saja, dengan kekuatanmu saat ini, seharusnya tidak akan mengkhawatirkan itu. Saat Damar sedang asik mengobrol bersama salah satu kapten bajak laut bintang 5, kondisi Big Jade terkini. Sebuah benteng baja melayang di udara. Ini adalah istana kebesaran Hammer. Di dalam istana, terlihat Hammer yang masih dalam keadaan lemah. Luka di tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Selain itu, alat-alat medis juga masih tertempel di setiap bagian tubuhnya. Pertempuran dengan Damar saat itu telah melukai fondasi dalam tubuhnya, butuh waktu yang cukup lama agar dia bisa kembali seperti sedia kala. Di sampingnya juga tidak ada kekuatan yang seperti Lilia miliki, karakteristik hidup. Dia juga tidak memiliki tulang naga, jadi wajar jika dirinya tidak mempunyai kemampuan menyembuhkan diri seperti Damar. Namun, saat mendengar informasi yang diterimanya, raut wajah Hammer nampak suram. Lady Phoenix dan pemilik lingkaran reinkarnasi muncul di kota Sans. Mereka juga telah membunuh ID-13. Tidak perlu diragukan lagi, ini artinya Damar dan kawanannya sudah menginjakkan kaki di kawasan Big Jade. Dan sebelum ini, saat Dewa Mabuk dan Yani sudah terlebih dulu tiba, dia mempunyai sebuah firasat. Ternyata benar,
Firasat yang dia rasakan saat itu benar-benar terjadi. Tujuan kedatangan mereka sudah sangat jelas. Hammer tahu jika Damar dan yang lainnya ingin menuntut balas padanya. Raja, sahut anak buah Hammer, karena muncul seorang ahli bela diri Uncomon level di kota Zans, maka kerajaan lain sepakat akan mengadakan sebuah pertemuan untuk membahas masalah ini. Untuk membahas masalah itu, Hammer nampak tersenyum dingin. Mereka sebenarnya ingin melihat kondisiku sekarang ini. Raja, anak buah kita, budak dengan level tahap penyelesaian sudah banyak yang tewas. Sekarang, hanya tersisa 1-2 orang saja, ucap anak buah itu sembari menghela nafas panjang. Hammer mendengus dingin lalu mengangguk, aku tahu itu. Cepat bantu aku melepas alat medis ini, aku akan pergi ke acara pertemuan itu. Bersambung, 1450. Segera saja, tidak sedikit anak buah yang membantu melepas alat medis yang saat ini masih terpasang di tubuh Hammer. Hammer nampak mengatur energi aura tubuhnya dan berjalan menuju sebuah ruangan yang terlihat kosong. Ukuran ruangan tersebut cukup luas, namun hanya tertata sebuah kursi yang nampak elegan di sana. Hammer menarik nafas dalam-dalam, dia pun duduk di atas kursi itu. Aura dingin dan angkuh kembali muncul di sorot matanya. Dia mulai menatap ke arah depan dan memerintah anak buahnya dengan sangat tenang, cepat buka. Setelah suara Hammer terdengar, seorang anak buah yang berada di belakang pun menekan tombol power. Slap, di dalam ruangan yang luas itu tiba-tiba muncul sebuah layar yang sangat canggih. Di layar tersebut, satu persatu siluet mulai berkedip. Slap, 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 kebanyakan orang yang hadir dalam rapat adalah kaum pria. Namun terkadang, ada juga seorang wanita yang hadir. Mata Hammer nampak menyapu orang-orang itu dengan raut wajah yang tenang. Saat ini, sudah nampak belasan wajah seseorang muncul di layar. Hanya saja, mereka nampak diam, tidak ada seorang pun yang berbicara. Namun tiba-tiba, terdengar sebuah suara seolah sedang ingin menyapa Hammer. Hehehe, kawan kita, Hammer, hadir ternyata. Kondisimu sepertinya cukup baik ya, dengar-dengar. Semua budak tahap penyelesaian milikmu banyak yang tewas. Terus bagaimana Hammer? Aku punya saran sih, bagaimana kalau kamu keluar dari keanggotaan 10 kerajaan? Jadi, mulai dari sekarang, 10 kerajaan akan berganti nama dengan 9 kerajaan. Ucapnya, Hammer menengadahkan kepalanya dan menatap orang yang berbicara dengannya itu. Orang itu masih nampak seperti pria parubaya namun memiliki ekspresi sinis di wajahnya. Satya, sekalipun 10 kerajaan berganti nama dengan 9 kerajaan, kerajaan yang akan lebih dulu lenyap tetap kerajaan paletmu itu. Ucap Hammer sembari mendengus dingin. Sejak awal kalian sudah terbelakang, camkan itu. Aduh, aku sebenarnya juga punya pemikiran seperti itu. Hanya saja, kekuatan kalian yang tidak memungkinkan. Cibir Satya. Sahut Hammer lagi-lagi mendengus dingin. Satya, sudah cukup. Tepat saat ini, tiba-tiba terdengar suara berat dari seorang pria. Di saat bersamaan, muncul siluet seseorang di layar. Dia berada di sudut paling tengah dalam layar. Saat melihat siapa yang muncul, raut wajah semua orang yang hadir pun seketika berubah. Usia orang itu bisa dibilang sangat tua, dengan rambut dan alis yang berwarna putih, perawakannya sungguh sangat agung. Di sisi lain, Satya nampak kesal. Dia pun mendengus dingin dengan bibir yang melengkung, tak lagi melanjutkan kata-katanya. Saat ini, kalian semua seharusnya sudah menerima kabar itu. Orang yang melakukannya, hanya butuh sepersekian detik untuk membunuh ID-13. Sehingga tidak diragukan lagi, dia adalah seorang Uncomon level. Ucap pria tua itu. Yang menjadi pertanyaannya saat ini adalah, bagaimana cara kita menangani masalah ini? Sederhana, bisa menggunakan cara perbudakan atau dengan cara kekerasan alias membunuhnya. Ucap salah seorang menanggapi pernyataan pria tua itu. Membunuhnya. Sahut Satya tersenyum dingin. Oke, kalau memang masalah ini cukup sederhana, bagaimana kalau kita serahkan saja masalah ini pada kerajaan Hun? Rapat kali ini ditujukan bagaimana cara menghandle Damar. Munculnya orang luar dengan kekuatan Uncomon level tampaknya menjadi kejutan besar bagi Big Jade. Saat orang-orang dari 10 kerajaan sedang berdiskusi, Damar nampak bangkit berdiri dan bersiap mengucapkan salam perpisahan pada Raya. Raya pun tersenyum lembut. Aku mempunyai firasat kita akan bertemu lagi. Bahkan, nantinya kita akan bekerja sama. Hari ini aku juga sudah bertanya banyak padamu,
sedangkan aku belum bisa membantumu apa-apa. Anggap saja aku mempunyai utang balas budi padamu. Jika ada kesempatan, aku akan menebusnya. Ucap Damar. Raya hanya tersenyum tanpa mengatakan apapun. Dia lantas bangkit berdiri dan sedikit membungkukkan badannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Damar pun menyambutnya dengan sedikit membungkuk. Dirasa sudah cukup, dia segera pergi meninggalkan bangunan mewah itu. Setelah Damar pergi menjauh, barulah pria tua yang ada bersama wanita itu bangkit berdiri. Raya, buat apa sesantun itu pada orang itu? Om, dengarkan aku, sahut Raya dengan sedikit tersenyum. Dia bukan orang sembarangan. Aku sempat bertemu dengannya. Dia mampu membunuh ID-13 hanya dalam hitungan detik saja. Kekuatannya juga setara dengan Uncomon level, bahkan bisa lebih kuat jika dibandingkan dengan Uncomon level biasa-biasa saja. Daya serangnya sangat dahsyat. Membahas akan hal itu, wajah Raya nampak serius. Aku merasa, saat dia benar-benar mengerahkan semua kekuatannya, bisa jadi aku tidak akan sanggup menang darinya. Jadi, luka serius yang Hammer derita benar-benar disebabkan olehnya. Tanya pria tua itu. Meski dia tidak mengakuinya, tapi bukti sudah terpampang di depan mata. Tak lama setelah Hammer kembali, datang sekelompok orang di galaksi ini. Dan kemudian, diikuti rombongan baru seperti mereka, ucap Raya. Meski Hammer berusaha menyembunyikan fakta terkait luka yang dideritanya, tapi saat dia kembali, kapal raksasanya sudah tak ada lagi. Selain itu, dia hanya kembali seorang diri. Dan selama beberapa waktu ini, sosok Eli juga tak kunjung menunjukkan batang hidungnya. Raya pun tertawa terkekeh saat selesai mengatakannya. Tujuan Damar dan yang lainnya mendarat di planet Skyred ini tidak perlu ditanyakan lagi. Imbuhnya, balas dendam, tanya pria tua itu untuk memastikan. Balas dendam atau tidak, aku tidak bisa memastikannya. Tapi, saat dia bertanya bagaimana cara untuk pergi ke Big Jade, itu artinya dia sedang bersiap untuk menyerang Hammer, ucap Raya dengan kepala dingin. Bisa jadi, ini juga kesempatan bagus untuk kita bergerak. Hammer, tepat pada saat ini, pria itu terlihat merenungkan sesuatu. Jika tidak salah ingat, Hammer adalah utusan Dewa Great Soul. Raya tersenyum saat mendengar ucapan pamannya itu. 7 dewa sudah tidak muncul lagi selama beberapa dekade. Mereka hanyalah sosok orang-orang hebat saja, tidak lebih. Selain itu, berdasarkan informasi yang kita kumpulkan selama ini, sekalipun mereka benar-benar ada, hidup mereka pasti tidak akan sebaik dulu. Kelihatannya, dia bisa mengerti dengan catatan yang Blade Berserker tinggalkan. Ucap pria tua itu kemudian. Pertama kali aku mulai memperhatikannya, saat dia berada di monumen Blade Berserker. Entah kenapa dia berhenti lama di tempat itu. Dan saat aku memastikannya, tulisan yang ada dalam monumen itu sama persis dengan yang ada di lembaran ini. Setelah itu, aku pun mengikutinya dari kejauhan dan terjadilah peristiwa tewasnya ID-13. Karena alasan itu jugalah sengaja aku menaruh lembaran ini di atas meja, ternyata. Persis sesuai dugaanku, dia tertarik untuk membacanya, imbuh Raya. Jadi, dia berasal dari planet yang sama dengan Blade Berserker. Tanya pria tua itu lagi. Saat itu, Blade Berserker hampir mengubah arah perkembangan Big Jade. Ucap Raya sembari menatap Damar yang ada di kejauhan, dia pun menghela nafas panjang. Aku harap, dia juga bisa membuat hal yang sama dengannya. Damar sama sekali tak tahu menahu dengan apa yang terjadi di belakang. Saat ini, dia hanya fokus menyusuri jalan awal untuk segera pergi dari lokasi. Setibanya di bangunan mewah milik ahli bela diri Immortal Undying Flame, Damar pun menjelaskan semua yang terjadi secara singkat pada sahabat-sahabatnya. Jadi, kita benar mau membajak salah satu pesawat milik orang Big Jade? Tanya Talia sambil mengerutkan keningnya. Membajak pesawat mereka bukanlah hal yang mudah. Ucap Damar menggelengkan kepalanya. Pesawat kita juga masih berada di area tak berpenghuni. Teknologinya juga sangat terbelakang jika dibandingkan dengan milik mereka. Itu artinya, kita akan minta bantuan orang yang bernama Raya itu. Ucap Guntur tiba-tiba. Damar nampak larut dalam pemikirannya. Mungkin itu bisa menjadi salah satu solusi, tapi aku hanya bertemu dengannya sekali, pantas atau tidaknya bekerja sama dengan orang itu, aku tidak bisa memastikannya. Oh ya, bukankah kita sudah menculik orang Big Jade? Ucap Damar nampak tersenyum menunjuk ke arah Lukas, salah satu orang Big Jade yang dimaksud. Bersambung.